Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Asraf Yuda Hanafi dengan nomor induk mahasiswa 20247084060078, mahasiswa pasca sarjana Administrasi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Baik, saya di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Sistem Informasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Arman MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan intisari ataupun kesimpulan dari materi minggu lalu yang telah dijelaskan oleh Bapak Dr. Arman MPD, yaitu tentang bisnis proses organisasi pendidikan. Jadi proses bisnis adalah serangkaian aktivitas ataupun kegiatan ataupun tugas yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian dalam konteks pendidikan itu meliputi 4 hal. Yang pertama adalah manajemen administrasi, yang kedua adalah pembelajaran, yang ketiga evaluasi, dan yang keempat adalah pengelolaan sumber daya. Selanjutnya untuk contoh proses-prosesnya meliputi yang pertama adalah manajemen pendaftaran siswa. Sistem informasi ini membantu untuk mempermudah dan mempercepat dalam pendaftaran penerimaan peserta didik baru dengan melakukan pengumpulan data, verifikasi, proses pendaftaran dan pembayaran dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan akademik. Sistem informasi ini membantu di dalam pengelolaan mahasiswa terkait nilai, transkrip, kemudian dan info terkait lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penjadwalan, di mana sistem informasi ini membantu menyusun jadwal pelajaran, ujian pelajaran, termasuk KRS, kemudian kegiatan akademik lain secara efektif dan efisien. Kemudian yang selanjutnya adalah keuangan, di mana sistem informasi ini membantu dalam pengelolaan pembayaran uang kuliah, biaya operasional, dan berbagai transaksi keuangan yang lainnya. Baik, yang selanjutnya yaitu manajemen proses bisnis ataupun BPM. Definisi dari manajemen proses bisnis yaitu pendekatan sistematis untuk perbaikan proses bisnis yang berkelanjutan. Kemudian fokus utamanya yaitu yang pertama monitoring, kemudian analisis dan penyesuaian proses secara real time. Kemudian manfaat dari manajemen proses bisnis ini yaitu peningkatan bertahap dan berkelanjutan dalam efisiensi. Baik, yang selanjutnya ada tekanan bisnis, respon organisasi, dan dukungan teknologi informasi. Tekanan yang pertama yaitu adanya tekanan bisnis. Organisasi sekolah menghadapi berbagai tekanan bisnis, di antara lain seperti persaingan yang sangat ketat, kemudian perubahan preferensi masyarakat, dan juga pertumbuhan teknologi yang sangat cepat. Kemudian bagaimana respon organisasi atau respon yang harus dilakukan? Organisasi sekolah ini harus merespon tekanan bisnis dengan strategi-strategi yang efektif, yaitu berupa pengembangan program baru, kemudian peningkatan layanan pelanggan, optimasi proses KBM, dan investasi dalam teknologi informasi. Kemudian dukungan dari teknologi informasi. Kemudian dukungan dari teknologi informasi ini dapat menjadi alat bantu untuk mendukung respon terhadap tekanan bisnis, yaitu berupa pengumpulan data, analisis, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif melalui sistem informasi strategis, yaitu cara organisasi sekolah untuk dapat mencapai keunggulan yang kompetitif melalui penerapan sistem informasi yang strategis. Selanjutnya adalah model 5 kekuatan Porter. Jadi bab ini menggunakan model Porter untuk menunjukkan bagaimana organisasi dapat menggunakan teknologi informasi untuk menghadapi tekanan dari kompetitif. Yang pertama yaitu ancaman dari pendatang baru, di mana sekolah atau universitas yang baru ini menawarkan kurikulum yang bervariasi termasuk yang inovatif, kemudian teknologi yang lebih canggih. Itu dapat menjadi ancaman dari suatu institusi yang sudah ada. Kemudian yang kedua adalah kekuatan dari pemasok. Kemudian di dunia pendidikan ini, kekuatan dari pemasok ini dapat berubah tenaga pengajar ataupun teknologi yang digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu kekuatan dari pembeli. Siswa dan orang tua itu bertindak sebagai pembeli di sini. Mereka memiliki kekuatan yang signifikan untuk memilih
untuk memilih sekolah berdasarkan kualitas, biaya, dan reputasi, serta preferensi-preferensi yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah ancaman dari produk pengganti, seperti contoh e-learning, kemudian kursus online, dan pelatihan vokasi yang lain itu dapat menjadi pengganti bagi pendidikan formal dan tradisional yang lain. Kemudian yang kelima adalah persaingan antar institusi. Kompetisi antara sekolah atau universitas dapat terlihat dari persaingan dalam menarik siswa baru, menjaga akreditasi, untuk mencapai peringkat yang lebih baik. Baik, yang selanjutnya adalah strategi keunggulan kompetitif, mencapai posisi unggul di dunia pendidikan. Memiliki fungsi untuk meningkatkan daya saing sekolah, universitas, ataupun berbagai lembaga pendidikan yang lain. Di antara beberapa strategi, yang pertama yaitu kepemimpinan biaya di dalam pendidikan, di mana sekolah atau universitas ini menawarkan biaya pendidikan yang lebih rendah namun dengan kualitas yang juga terjamin. Yang kedua yaitu diferensiasi di dalam dunia pendidikan, di mana institusi seperti sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan yang lainnya menawarkan program-program pendidikan yang unik, seperti contohnya yaitu kurikulum internasional. Kemudian yang ketiga yaitu strategi fokus di dalam pendidikan, di mana universitas ataupun sekolah dan lembaga lainnya menargetkan segmen tertentu seperti sekolah khusus berbakat, kemudian sekolah sehat, sekolah islami, sekolah olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah inovasi dalam pendidikan, di mana lembaga-lembaga pendidikan seperti universitas dan sekolah itu melakukan inovasi di dalam pendidikan seperti penggunaan teknologi AI untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran. Kemudian strategi keunggulan kompetitif yang kelima yaitu aliansi dan kemitraan di dalam pendidikan, yaitu di mana kampus, sekolah, ataupun lembaga pendidikan ini melakukan kerjasama dengan pihak-pihak swasta ataupun pihak lain, seperti bekerja sama dengan universitas luar negeri dan berbagai lembaga yang lainnya. Materi selanjutnya yaitu penyelarasan bisnis dan teknologi informasi. Pentingnya penyelarasan antara bisnis dan teknologi informasi ini yaitu memastikan bahwa teknik informasi ataupun teknologi informasi tidak hanya mendukung dari operasional sekolah saja, tetapi juga mendorong pencapaian strategis dari suatu organisasi ataupun lembaga ataupun universitas dan lain-lain. Kemudian manfaat dari penyelarasan bisnis dan teknologi informasi ini yaitu di mana organisasi ini dapat mengurangi biaya, kemudian meningkatkan efisiensi dan lebih responsif terhadap perubahan pasar. Penyelarasan strategi pendidikan dengan teknik informasi ini memastikan bahwa investasi dalam dunia teknologi mendukung tujuan dari pembelajaran, manajemen siswa, dan peningkatan dari kualitas suatu pembelajaran di sekolah. Kemudian selanjutnya adalah aplikasi penyelarasan bisnis dan teknologi informasi. Yang pertama yaitu adanya pemahaman strategi bisnis. Kemudian yang kedua adalah analisis kebutuhan teknologi. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan dan implementasi. Kemudian yang keempat adalah evaluasi dan perbaikan. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.